Kali ini aku mau sharing 3 hal penting dalam membeli saham. Investor saham wajib tahu. Dulu itu aku berpikir banyak banget orang yang kaya dari saham. Tapi juga banyak orang yang hancur dari saham. Lalu aku pelajarin, kira-kira orang yang kaya dari saham ini atau orang yang berhasil dari saham ini menggunakan rumus apa sih sebelum membeli suatu emiten? Dan dari beberapa buku yang aku baca, akhirnya aku menemui benang merah, di mana apapun jenis bukunya, kalau terkait dengan pasar modal, pasti akan membahas ketiga hal ini. Ketiga hal penting yang nanti mau aku bahas juga tertera di buku ini teman-teman. Namanya Cara Simpel Berinvestasi di Pasar Modal. Karya Pak Juliardi Sunender. Aku juga mau rekomendasi buku ini karena buku ini juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh investor saham pemula. Dan juga banyak pengalaman Pak Juliardi Sunender yang bisa teman-teman aplikasikan ke dalam plan investasi teman-teman ke depan. Plus, buku ini dalam bahasa Indonesia. Akan mudah untuk teman-teman yang punya terkendala bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kendala tadi membuat teman-teman malas untuk membaca. Yuk, langsung kita lanjut. 3 poin yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli suatu saham. Yang pertama, membeli perusahaan dengan fundamental baik. Untuk kita yang cowok, sebelum membeli mobil, kita pasti akan cek berapa hal ini. Misalkan, record mereknya seperti apa, harga secondnya bagaimana, terus bengkel resminya banyak gak sih, ada gak sih yang deket dari kita, dan review orang serta harganya. Untuk membeli mobil atau membeli skincare, kita harus melakukan riset. Apalagi kalau kita mau beli suatu emiten atau suatu bisnis. Untuk teman-teman yang perempuan, sebelum beli skincare, pasti akan cek reviewnya seperti apa, record produknya seperti apa, bagaimana harganya, dan informasi lainnya. Wajib banget untuk kita untuk analisa fundamental. Aku akan kasih gambaran gimana teman-teman untuk menilai fundamental suatu perusahaan. Atau kira-kira perusahaan ini cocok gak ya sama teman-teman. Yang pertama, kenalilah bisnisnya. Teman-teman harus tahu apa sih yang diproduksi atau tuh produk dari emiten itu tuh apa. Lalu, teman-teman juga harus tahu apa sih raw material atau bahan bakunya. Karena misalkan terjadi lonjakan harga bahan baku, atau misalkan terjadi penurunan harga bahan baku. Nanti dari situ teman-teman akan bisa tahu cost of goods sold-nya atau COGS-nya. Lalu, teman-teman harus tahu apa sih yang menyebabkan harga dari suatu produk ini meningkat atau apa yang menyebabkan harga dari produk ini menurun. Yang kedua, dalam memilih perusahaan berfundamental baik, jangan lupa memilih perusahaan yang mempunyai economic moat yang tinggi. Contohnya adalah emiten pegas. Seperti kita tahu, salah satu bisnis dari emiten ini adalah pendistribusian gas. Menurutku, emiten ini mempunyai economic moat yang tinggi karena tidak mudah untuk menduplikasi bisnis ini. Di samping kompleksitas daripada prosesnya dan juga biaya capex yang tinggi dan tentu juga memakan waktu yang lama. Jadi, jika ada pemain baru yang ingin mensubstitusi bisnis ini, tentu diperlukan usaha yang jauh lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan dengan bidang yang lain. Yang ketiga, aspek pertumbuhan angka sales. Usahakan kamu dalam memilih suatu perusahaan tersebut mempunyai growth yang cukup optimal. Misalkan minimal 5-7% per tahun. Semakin tinggi, semakin bagus. Yang keempat, return on equity atau ROI. Nah, perusahaan mampu memberikan laba optimal dari setiap modal yang diberikan. Misalkan perusahaan ini mau bertumbuh, kamu store modal 10.000. Kira-kira dari setiap rupiah yang kamu setor, itu bisa menghasilkan berapa? Semakin tinggi, semakin bagus. Misalkan modal kita sama-sama 1 miliar. Namun, laba PTA senilai 200 juta atau 20%-nya. Laba PTB adalah senilai 100 juta atau 10%. Nah, kita bisa milih yang 20% tadi. Tapi, teman-teman juga harus lihat,
Jangan berpatokan hanya setahun ke belakang. Untuk menemukan perusahaan berfundamental baik, teman-teman juga harus lihat beberapa tahun belakangnya. Misalkan 5 tahun atau 5-7 tahun, seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa untuk cek operating cash flow-nya. Karena operating cash flow merepresentasikan nilai uang tunai real yang dihasilkan dari perputaran usahanya. Teman-teman juga bisa mematchkan antara sales dan juga operating cash flow. Usahain pada saat salesnya meningkat, operating cash flow-nya juga meningkat. Hal penting yang kedua adalah membeli perusahaan di valuasi yang wajar atau murah. Maksud dari poin ini adalah ibarat kayak kamu mau beli Mercy tapi di harga mobil Avanza. Seperti kita tahu, spek dari Mercy itu mahal banget teman-teman. Tapi kalau ternyata dijual dengan harga Avanza, berarti itu efisien atau murah banget. Kalau di dalam membeli suatu emiten, biasa direpresentasikan oleh nilai bukunya, atau teman-teman biasa kenal dengan PBV. Usahain pada saat kamu mau beli suatu perusahaan, PBV-nya di bawah 1. Misalkan suatu perusahaan mempunyai nilai intrinsik 2000 per lembar. Nah, teman-teman bisa beli di bawah itu. Seperti kita tahu di gambar ini adalah grafik dari salah satu perusahaan blue chip di Indonesia yang paling banyak dibicarakan di bidang customer goods. Banyak orang yang bilang ini perusahaan yang bisa di-hold dalam jangka panjang. Tapi kalau teman-teman lihat, return-nya ternyata dalam 3 tahun itu minus teman-teman. Atau bisa dibilang bermasalah. Atau orang banyak yang langsung nyeplos, wah ini perusahaan jelek, sekarang udah jelek. Menurutku, fundamental dari perusahaan ini itu nggak jelek teman-teman. Kita bisa lihat dari rasio utang, rasio salesnya, OCF-nya, itu semua baik. Tapi yang jadi isu adalah apakah teman-teman di sini beli di harga yang murah? Atau malah teman-teman beli Mercy tapi di harga Lamborghini? Hal penting yang ketiga adalah time horizon yang cukup. Jadi, pada saat teman-teman udah beli perusahaan berfundamental baik, teman-teman udah beli di harga yang murah, nah tugas teman-teman berikutnya adalah menyediakan waktu yang cukup untuk melihat harganya naik. Investor yang hebat pun gak punya rumus yang pasti untuk menentukan kapan harga sahamnya naik. Tugas kita adalah menunggu teman-teman. Menurut kata-kata Opa Warren Buffett, pasar modal adalah tempat untuk memindahkan uang dari orang yang gak sabar ke orang yang sabar. Yuk kita review lagi apa sih rumus investasi saham yang udah kita bahas. Yang pertama, teman-teman harus beli perusahaan berfundamental baik. Kedua, membeli di harga yang murah. Dan yang ketiga, menyediakan time horizon yang cukup untuk investasi teman-teman berkembang menyentuh nilai intrinsiknya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, please jangan lupa untuk komen. Dan untuk teman-teman yang mau curhat duit, bisa langsung isi format ini, nanti aku kasih di deskripsi, terus bisa langsung DM ke aku. So, thank you untuk teman-teman yang udah nyaksin sampai sini. Please jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Terus juga jangan lupa untuk ngasih aku advice supaya bisa lebih improve daripada pembuatan videonya. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya.